warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Mutu Podcast SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Siaran pertama, tayang perdana dan spesial untuk Sobat Mutu Harjo di rumah nih. Sudah hadir di hari ini, ada Bapak Kepala Sekolah kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Andis Bambang Sahana MPD selaku Kepala Sekolah di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat. Ini hari ini tampak sehat dan gagah sekali ya. Hari ini khusus. Karena hari ini ada kegiatan pelantikan Qabilah Hizbul Waton Ranting SMK Mutu Harjo. Iya, salah satu ekskul dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Ekskul dan wajib, karena Hizbul Waton adalah wajib bagi amal usaha Muhammadiyah. Iya. Sobat Mutu Harjo di rumah, di podcast SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo kali ini kita akan bahas banyak sekali. Siap. Pastinya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di Instagramnya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, Pak Bambang. Oke. Karena kita juga ada media sosial sebagai media kita untuk promosi juga. Salah satunya iklan PPDB di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Nah, hari ini Pak Bambang banyak yang akan kita bahas pastinya ya. Oke, siap. Berkaitan dengan perkembangan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sendiri. Ya. Kalau dilihat nih dari tahun-tahun yang lalu sampai ke tahun sekarang 2022, ini kalau dilihat perkembangannya sangat luar biasa. Betul. Salah satunya mungkin bisa disampaikan nih Pak Bambang Oke. kepada Sobat Mutu Harjo di rumah. Silakan. Assalamualaikum Sobat Mutu Harjo dimanapun Anda berada. Ketemu dengan saya Bambang Sahana, Top Manajemen dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Menjawab pertanyaan Mbak Alin, bagaimana perkembangan SMK Mutu Harjo dari sejak tahun 93 sampai sekarang, sudah 28 tahun kurang lebih perjalanan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Memang luar biasa. Dari dulu yang sangat kecil, mulai dari 6 kelas, pendaftar yang jumlahnya hanya 300 sampai 1.600 pendaftar. Dan hari ini kita memasuki insya Allah puncak dari kejayaan SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang akan tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan. Salah satunya adalah SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo sudah memasuki mulai dari 2006 itu menjadi sekolah rintisan internasional, RSPI, Sekolah Rintisan Internasional. Kemudian masuk pada sekolah rujukan, sekolah revitalisasi, sekolah Center of Excellence, kemudian sekolah pusat keunggulan, dan tahun ini memasuki pusat keunggulan lanjutan. Ini luar biasa, karena tidak semua SMK yang disampaikan oleh beliau Bapak Dirjen Vokasi, Bapak Wikan Sakarinto, ada 14.000 lebih SMK se-Indonesia. Kita masuk lolos pertama di Center of Excellence menjadi 499 SMK se-Indonesia. 14.000 sekolah ya? Ya, se-Indonesia. SMK, SMA se-Indonesia? SMK saja. SMK saja? SMK Indonesia itu ada 14.700 sekian. Kita masuk ke 500-an SMK Center of Excellence. Ini pastinya prestasi yang sangat luar biasa untuk Alhamdulillah, SMK betul. Sukoharjo ini ya. Okay. Baik, itu tadi mungkin sekilas nih Pak Bambang tentang perkembangan dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo yang berdiri sejak tahun 1993 sampai 2022 ini yang kalau kita lihat nih Sobat Mutu Harjo, perkembangannya sangat luar biasa dari mulai rintisan ya Pak Bambang sampai sekarang sudah menjadi sekolah atau SMKPK, Pusat Keunggulan. Dan tahun ini juga kita mencoba untuk menjadi SMKPK kembali Pak ya? Iya, lanjutan gitu Sobat Mutu Harjo. Ini mungkin banyak yang di rumah masih bertanya-tanya nih, apa sih SMKPK itu? Coba nih SMKPK, karena di kawasan Sukoharjo sendiri nih Pak Bambang mungkin hanya 4 ya? Iya. Hanya 4 SMKPK, SMK Pusat Keunggulan, salah satunya ya di sini di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Tadi Sobat Mutu Harjo mungkin masih banyak yang bingung nih Pak Bambang soal SMKPK itu sebenarnya keunggulannya apa? Kenapa disebut SMKPK? Bedanya dengan SMK yang lain yang belum PK apa? Mungkin gitu ya, Sobat Mutu Harjo. Silakan. Oke, untuk SMK Pusat Keunggulan yang dulu diawali sekolah revitalisasi menjadi sekolah Center of Excellence dan sekarang masuk kepada SMK Pusat Keunggulan.
Program Direktorat SMK bahwa SMK Pusat Keunggulan itu nanti harus bisa melaksanakan 8 TTE Link and Max yang oleh beliau Bapak Wikan Sakarinto itu Link Supermax, kesetaraan dan kesepadanan. Ya, ada 8 poin yang harus dilaksanakan oleh sekolah PK yang antara lain penyusunan kurikulum itu dengan industri, wajib ya. Jadi kurikulum itu harus tersusun dengan industri. Kemudian ada diupayakan berbasis proyek, pembelajaran itu berbasis proyek. Ada pemagangan siswa maupun guru di industri. Guru tamu di sekolah dari industri itu kurang lebih 50 jam. Wajib itu dilaksanakan oleh SMKPK. Syarat ya? Syarat utama. Ya. Dari 8 poin tadi. Yang berikutnya adalah praktek kerja industri 1 semester. Jadi mulai mungkin tahun 2023 ya, kalau dari sekarang PK yang baru dengan Merdeka Belajar itu nanti prakrin, praktek kerja industri itu di kelas 3 semester akhir, sehingga mulai Januari sampai Juni itu siswa prakrin, ujiannya maju nanti di kelas 2 atau di kelas 3 awal. Nah ini akan menjadikan anak itu lebih kompeten. Kenapa? Selama ini bulan Mei itu sudah berakhir break kelas 3 itu, kelas 12 itu. Lah oleh Bapak Direktur yang sekarang Dirjen Vokasi itu programnya luar biasa. Sehingga nanti 6 bulan terakhir di kelas 3 itu siswa semuanya di industri. Di industri. Iya. Berarti bisa dikatakan anak-anak SMK yang khusus untuk sekolah PK ini, pusat keunggulan, itu keterampilannya lebih terampil dan lebih cakap ya Pak? Betul, nggih, salah satunya kan ada itu di 8 poin titik kosongnya itu. Bahwa di samping adanya praktek kerja industri itu ada tuntutan soft skill, hard skill, dan jiwa kewirausahaannya harus dimunculkan di situ. Sehingga akan lebih beda dengan sekolah-sekolah yang pada umumnya. Dan karakter itu menjadi karakter utama. Sebagaimana disampaikan, BMW wajib bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Walaupun pada momen ini perlu saya sampaikan anak-anak sekalian ataupun anak-anak dari SMK manapun Anda berada di Indonesia, bahwa lulusan SMK di Indonesia kan cukup banyak. Betul. Sedangkan peluang kerja yang ada di industri kan sangat terbatas. Nggak mungkin semuanya bisa kerja di industri walaupun anak siap kerja. Nah inilah maka solusi kita adalah mencetak entrepreneur muda melalui pembelajaran PKK dan pelatihan di SMK yang kita kebetulan juga menjadi salah satu sekolah yang masuk di New Teaching Factory. Dan ke-6 jurusan yang ada di SMK Mutuharjo ini semuanya kelas industri dan semuanya sudah punya Teaching Factory. Nah, itulah keunggulan. Semuanya sudah punya Teaching Factory itu. Jadi jangan sampai nih lulusan SMK itu sebagai penyumbang untuk pengangguran. Jangan sampai. Nah, ini bedanya di sekolahan yang sudah menjadi SMK PK, pusat keunggulan, punya sedemikian rupa kurikulum atau aturan yang kita terapkan kepada siswa-siswi khususnya Pak Bambang, tujuannya untuk BMW ini tadi. Betul. BMW apa tadi Pak? Melanjutkan, BMW bekerja. Melanjutkan wirausaha. Jadi Sobat Mutuharjo di rumah gak usah khawatir ya. Masuk di SMK apa langsung kerja nggak harus ya Pak Bambang ya? Tidak harus. Tidak langsung bekerja juga tidak masalah. Jadi ada kesempatan peluang melanjutkan atau malah justru berwirausaha. Atau dua-duanya Pak Bambang? Atau dua-duanya bisa. Bekerja bisa sambil kuliah. Ya. Nah itu tujuannya sebenarnya BMW ini ya Pak Bambang ya. Betul. Baiklah Sobat Mutuharjo di rumah, kita bakal bahas lagi. Ini kayak semakin menarik. Ya, pasti semakin menarik. Cuma di sini Kak Alin, tadi belum perkenalan. Tadi belum perkenalan ya. Jadi saya panggilannya kalau di podcast Kak Alin aja ya Pak. Iya, Kak Alin. Baiklah, tadi kita udah ngobrol banyak sekali tentang SMK PK, SMK Pusat Keunggulan. Bedanya SMK PK dengan SMK yang lain. Dan sekali lagi nih kita tegaskan, maksudnya kita jelaskan bahwa SMK PK, SMK Pusat Keunggulan di kawasan Sukoharjo dan sekitarnya ini baru ada sekitar 4 ya Pak ya. Jadi 4 salah satunya kita Sobat Mutuharjo. Banyak yang belum tahu kayaknya Pak Bambang ya.
Nah, tadi kita udah ngobrol banyak soal SMK PK atau Pusat Keunggulan. Untuk tahun ini mungkin ada perubahan di jurusan Pak Bambang ya? Ya, untuk bidang keahlian atau program kompetensi keahlian ini kan sekarang berbeda. Kalau dulu kita masuk di ekonomi kreatif, sekarang di informatika. Informatika. Iya. Dan kita jurusannya ada berapa Pak? Mungkin? Ada 6 kompetensi keahlian untuk masyarakat Sukoharjo yang saat ini masih duduk di bangku SMP, bisa di kelas 9 atau di kelas 1 mungkin ya, kelas 1, 2, 3 SMP. Ya. Ini sebagai informasi bahwa di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu punya 6 kompetensi keahlian atau sekarang program keahlian. Itu salah satunya TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif, TBSM itu teknik bisnis sepeda motor, kemudian ada teknik pemesinan, ada TKJ, teknik komputer jaringan, ada rekayasa perangkat lunak dan JIM, yang keenam elektronika industri, dan semuanya kelas industri, nggak tanggung-tanggung, semuanya kelas industri dan semua kompetensi keahlian punya teaching factory. Yang sangat dibanggakan Mbak Alin, itu kita punya Emban Hospital Equipment. Nah, itu milik dari kompetensi keahlian teknik pemesinan. Kita memproduk berbagai alat, alhamdulillah sudah banyak dipasarkan di Jawa Tengah maupun di IJ, bahkan ada yang keluar Jawa. Ini yang harus kita banggakan bagi masyarakat Sukoharjo. Kemudian untuk yang TKRU itu ada bengkel layanan, kita kerjasama dengan Daihatsu, Pintar bersama Daihatsu. Itu ada pelayanan servis mobil, baik mobil lama maupun mobil terbaru, injeksi dari semua produk Eropa, Asia, bahkan Indonesia, semuanya terlayani. Yang baru kita launching kemarin di bulan Januari itu Enban Seksi. Seksi ini adalah servis kendaraan injeksi, jangan dikonotasikan negatif, tapi ini adalah servis kendaraan injeksi. Namanya menjual sekali nih ya. Iya, betul. Servis kendaraan sistem injeksi. Sistem injeksi, betul. Oke. Jadi memang dari beberapa atau semuanya sih sebenarnya ya Pak Bambang ya, dari semua jurusan atau program keahlian yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, semuanya memiliki teaching factory masing-masing. Iya, betul. Ya. Tapi ini mungkin Sobat Mutu Harjo di rumah masih ada yang bertanya-tanya nih. Yeah. Katanya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo punya pabrik, benar Pak? Betul. Sudah punya pabrik? Sudah punya pabrik. Sudah punya pabrik. Yeah. Oke, nanti kita bakal bahas, tapi sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini. Oke, kembali lagi channel Mutu Podcast SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo bersama Kak Alin, dan spesial hari ini bersama Pak Bambang Sahana. Oke, kita tadi udah ngobrol banyak sekali nih Pak Bambang. Tadi menjawab pertanyaan tadi, banyak yang mungkin bertanya-tanya, dengar-dengar SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo punya pabrik. Benar ini Pak Bambang? Betul. Betul. Iya. Oke, bisa dijelaskan mungkin kepada Sobat Mutu Harjo di rumah, pabrik seperti apa sih dan bagaimana? Begitu, silakan. Oke, untuk Sobat Mutu Harjo, masyarakat Sukoharjo, masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama masyarakat SMK se-Indonesia, bahwa salah satu pengembangan teaching factory kita adalah Hospital Equipment dengan brandingnya Enban Hospital Equipment yang berada di Gedung 3. Itu khusus untuk pemesinan. Di sana ada teaching factory. Teaching factory itu adalah kawasan industri yang di situ sebagai tempat untuk pembelajaran, praktek pembelajaran dan penerapan pembelajaran dari siswa pemesinan. Ada 26 produk yang kita buat di Hospital Equipment. 26 apa? Ya, dari bed 1 crank, 2 crank, 2 crank, 3 crank manual, 2-3 crank elektrik, dan baby mom. Itu baby mom itu yang paling elegan. Ya, paling elegan karena itu bisa gerak 8 sampai 12 gerakan. Kalau di masyarakat umum itu harganya nyampe 7 juta, tapi kalau di SMK cukup 50 juta itu. Satu bed. Ya. Tapi jangan sampai panjenengan tidur di bed itu, nggak perlu. Kemudian ada kabinet, ada stresser, ada tiang infus, ada box baby, ada untuk apa tuh, bed untuk melahirkan dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di katalog SMK Mutu Harjo di Teknopark Sukoharjo. Teknopark Sukoharjo.com. Iya. Ya.
Di sana berarti sudah ada katalog produknya seperti apa. Bener nggak sih ini atau cuman hanya cerita-cerita saja? Tapi bisa nanti dilihat di IG, di Teknopark Sukoharjo. Atau di Facebook. Di Facebook itu ada di Teknopark Sukoharjo. Nanti akan muncul bagaimana kondisi pabrik kita yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Ini ada di kampus berapa tadi, Pak? Kampus 3. Kita kampusnya banyak sekali ya, di SMK ya. Jadi nggak cuma di gedung ini ya? Iya. Ada berapa Pak Bambang? Tempatnya ada 4, cuma kita yang sudah kita optimalkan di gedung induk ini di SMK Mutuharjo yang lantai 4. Kemudian di gedung E itu di belakang gedung utama ini rencana lantai 4 baru sampai lantai 3. Kemudian di gedung 3 atau kampus 3 itu yang khusus pemesinan yang tadi ada Teknopark untuk hospital equipment. Yang keempat ini masih kosong, nanti akan kita bangun apa, gedung olahraga atau apa. Minta request dari masyarakat Sukoharjo kira-kira yang pas untuk gedung olahraga mungkin ya, yang gratis. Ya bisa nanti untuk masyarakat karena kita ikut mensana in corpore sano. Artinya di dalam fisik yang kuat maka jiwanya juga kuat. Jiwanya juga kuat. Sekuat nih Pak Bambang hari ini. Iya, betul. Ya. Nampak gagah sekali. Ternyata bisa ada acara. Saya kaget tadi ya. Iya. Baik, berarti tadi untuk pabriknya memang benar-benar ada nih Pak Bambang ya? Ada. Walaupun ini untuk proses perizinannya memang dalam proses untuk baik izin produksi, izin edar maupun QA-nya, quality assurance-nya, kemudian ISO-nya ini sedang semuanya dalam proses. Karena yang namanya industri yang dalam tanda petik itu harus memenuhi indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kita akan selalu mengikuti dari ketentuan pemerintah itu. Luar biasa. Ini berarti standarnya sudah hampir mirip industri yang sebenarnya ini. Iya, kalau produknya sudah sesuai industri sebenarnya. Cuma kalau masalah di perizinannya memang dalam proses karena ini baru beberapa tahun kita bergerak. Berarti sudah menjawab nih Sobat Mutuharjo. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo punya pabrik hospital equipment. Iya, betul. Ya. Ini untuk jurusan apa tadi Pak Bambang? Untuk pemesinan. Jadi ayo segera aja nih buat Sobat Mutuharjo di rumah yang pengen lihat, pengen ikut boleh nih ya Pak Bambang. Dan perlu saya sampaikan Mbak Alin, ini di hospital equipment itu 90% yang mengerjakan anak. Siswa? Iya, yang mengerjakan siswa. Yang mengerjakan siswa, yang membuat siswa, mereka juga dapat upah nih. Mestinya dapat. Saya kasih bocoran sekalian. Iya betul. Sehingga ketika anak itu masuk di teknik pemesinan, mulai kelas 1 sudah bisa menghasilkan uang itu. Sudah bisa. Karena kita match-kan antara praktek itu sesuai dengan apa yang akan kita produk di situ. Sehingga anak ketika kelas 1 itu job sheet-nya sudah sesuai dengan industri. Kelas 1 misalnya membuat dudukan untuk crank, kemudian engsel kabinet dan sebagainya, membuat tiang infus. Itu kan sangat sederhana sekali dan itu bisa PKL atau praktek kerja industri 3 bulan itu sudah mengusahakan produksi, mengerjakan produk. Walaupun melalui tahapan minggu pertama kita drilling, setelah drilling kita akan petakan. Ini yang potensinya di pengelasan listrik, lasmik, ini kemampuannya di perakitan, kemampuannya di painting pengecatan. Ini akan didistribusikan di situ. Maka ketika 1 minggu di drilling selesai maka langsung masuk di produksi. Dan alhamdulillah lancar. Iya betul. Dan satu lagi tadi ada berarti dapat uang ya. Iya, betul. Dapat uang nih. Siswa yang mengerjakan proyek-proyek di tender ya istilahnya proyek pesanan dari rumah sakit itu anak dapat minimal dapat makan. Setiap 1 minggu dapat uang saku. Uang saku. Bahkan yang magang itu beda lagi ya. Yang PKL tadi atau prakerja itu 3 bulan. Yang magang itu yang pernah PKL di situ. Kebetulan kita proyeknya banyak, tendernya banyak. Nah, maka anak tadi dipanggil untuk membantu pengerjaan proyek itu. Sehingga anak di situ namanya magang. Dibayar sama dengan tenaga kerja. Walaupun masih sekolah. Nah, bagaimana nanti dengan sekolahnya gimana kira Mbak Alin? Kira-kira gimana
gimana itu? Kacau nggak nanti? Kacau enggak? Tidak kacau, tidak kacau. Ya? Tujuan sekolah kejuruan adalah membentuk karakter anak memiliki kompetensi. Lah ketika kompetensi dibutuhkan, pembelajaran penting enggak? Yang lain tidak begitu penting karena kompetensi sudah dikuasai. Lah untuk yang kompetensi yang lain, untuk yang normatif adaptif bisa nanti sambil jalan kita selesaikan. Di luar jam-jam bisa, apalagi sekarang sistem IT dan kita berbasis smart school. Bisa dikerjakan malam hari di waktu-waktu luang kan bisa. Oh ya, Itu. Sekolah kita juga smart school nih. Iya betul. Harjo, jangan salah ya. Jadi pengerjaannya untuk ujian, presensi, apalagi nih Pak? Banyak ya? Kita sejak tahun 2015 di SMK kita wajib pakai Android, karena sekedar HP. Ya? Iya harus. Gurunya juga harus ganti HP ya? Iya, jangan pakai yang jadul, ketinggalan. Oke, keren sekali. Iya. Nah ini mungkin Sobat Mutu Harjo dari dulu masih bertanya-tanya nih Pak Bambang. Oke, tadi kita udah ngobrol banyak sekali soal teaching factory yang katanya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo punya pabrik, sudah terjawab semuanya. Nah, kali ini kita mau bahas yang lain nih Pak Bambang, sesuai dengan request dari Sobat Mutu Harjo di rumah. Kita mau bahas mengenai berita hoax di luar tentang SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Seperti apa sih? Pastinya soal PPDB ya? Iya. PPDB kita sudah mulai buka dan ini masih ada kuota Pak Bambang? Iya. Masih ada. Tapi kalau kuotanya udah penuh ya berarti ditutup ya? Tutup. Oke, nanti kita bakal bahas tapi sebelumnya kita simak dulu berikut ini. Kembali lagi di Mutu Podcast SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Ada Kak Alin dan juga Kak Bambang, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Oke Pak, kita lanjut aja nih. Kita mau bahas soal hoax seputar PPDB dan seputar SMK pastinya ya. Pertama, wah semangat banget nih kayaknya. Karena ini bikin kita adrenalin kita naik. Gemes banget. Tadi kita sudah sampaikan di awal tentang keunggulan, fasilitas dan juga segala hal program tentang SMK kita yang ternyata jauh dari yang lainnya. Pastinya gitu. Jauh dari yang dibayangkan orang lain. Jauh ya, pastinya begitu. Nah, soal hoax pertama nih, katanya nih, jadi kalian banyak katanya ya. Uang mau masuk di SMK kita, lihat gedungnya, wah keren banget ya, alun-alun ya, 9 juta katanya, benar nggak sih Pak? 9 juta? Itu belum hoax besar belum itu? Oh belum? Yang ke rumah saya itu ada yang bawa uang 20 juta. 20 juta? 20 juta Pak, tolong titip anak saya bisa diterima di TKRO. Nah sekalian titip bayarnya ini Pak, sudah saya bawa uang 20 juta. Loh kok 20 juta? Buat apa Pak? Buat apa ini? Buat mantu bisa kayak Lah katanya untuk daftar ulangnya 20 juta Bapak. Waktu di SMP ada yang menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu memang bagus, tapi bayarnya mahal, berapa? 20 juta. No, tidak benar. Ya? Nah, tidak benar. Hoax. Apalagi yang 9 juta enggak hoax. Bahkan berapa hari yang lalu di tempat gym itu ada masyarakat yang menanyakan pada istri saya ya, kebetulan juga karyawan di SMK Mutu Harjo. Bu, apa benar masuk SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu 15 juta? Masuk 15 juta. No, hoax ya. Karena mungkin mereka lihat gini Pak, kualitasnya, gedungnya, fasilitasnya. Masa iya sih SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo punya pabrik sebegitu besar? Masa iya punya gedung sebegitu besar, ya kan? Iya. Sebenarnya kalau dilihat dari visualitas di luar, andai kata bayar 15-20 juta itu pas. Sebenarnya. Tapi real masyarakat Sukoharjo dan Sobat Mutupedia harus paham, harus tahu bahwa berita yang di luar seperti itu, bayarnya 9 juta, 15 juta, 20 juta. Bahkan yang ke rumah saya ada yang bawa 20 juta. Ada Pak? Iya, titip. Tapi saya sampaikan, tidak seperti itu Bapak, bahwa di SMK Mutu Harjo sejak dulu itu tidak melebihi dari rata-rata passing grade yang ada di Sukoharjo. Tapi kalau dilihat fasilitasnya kita murah banget loh. Sangat murah, bahkan nanti bisa dianalisis untuk masyarakat Sukoharjo bahwa masuk di SMK Mutu Harjo itu daftar ulang 2.500.000 dengan berbagai
Fasilitas 6 seragam, kemudian seragamnya 6 ya, 6 seragam, kemudian sepatu safety, ada toolkit untuk jurusan, kemudian ada ketarunaan atau MPLS, itu biaya di situ. Semuanya kembali ke siswa. Berarti masuk sudah nggak ada yang namanya biaya-biaya tambahan untuk ini, itu dan yang lain. Untuk daftar ulang itu 2.500.000 dan itu pun bisa diangsur semampunya lah. 500 bisa, 1 juta bisa. Yang penting kita melayani masyarakat sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang kedua, yang ini yang jadi momok masyarakat itu. Ini loh, uang gedungnya 20 juta. 15 juta. Yo pas kalau di sini sih gitu. Tapi itu salah. Masyarakat Sidoarjo, hey, halo, harus paham ini. Jangan percaya hoax yang ada di luar. Wak yang ada di luar. Yang benar masuk sini itu hanya 4 juta selama 3 tahun. 4 juta selama 3 tahun. Dan itu pun bisa diangsur. Sehingga kalau masyarakat masih percaya hoax bahwa masuk Mutu Harjo itu 15 juta, 20 juta, abaikan. Ini kepala sekolahnya yang ngendikan, yang matur, yang menyampaikan kepada masyarakat Sukoharjo. Kepala sekolahnya yang bicara langsung bahwa masuk uang gedung di SMK Mutu Harjo itu hanya 4 juta bisa diangsur. Bisa diangsur, ya. Itu dia. Ya, ini kalau kita tidak. Nah, ini harus kita pahami Mbak Alin, sehingga itu. Kemudian yang ketiga, biaya di sekolah SMK Mutu Harjo itu ada BOP, biaya operasional pendidikan. Biaya operasional pendidikan itu meliputi beberapa indikator, salah satunya SPP. Berarti beda dengan SPP ya? Beda. Biaya operasional itu meliputi SPP, kemudian ada uang buku, uang ujian tengah semester, ujian kenaikan tingkat, kemudian ada uang prakrin, uang praktek, uang ekstrakurikuler, ada kunjungan industri dan sebagainya. Itu kalau ditotal dalam 1 tahun dibagi 12 itu ditemukan jumlahnya 365.000. Sehingga kalau masyarakat luar aja ada yang mengatakan Muhammadiyah 1 Sukoharjo SPP-nya mahal. Di mana mahalnya? Di mana mahalnya? Ini bukan SPP, ini BOP. Halo masyarakat Sukoharjo. Ini bukan SPP tapi BOP, biaya operasional pendidikan yang meliputi dari SPP. Kalau kurang lebih ya di sini 160-170 SPP itu sebenarnya. Iya. Tapi hoax yang di luar SPP-nya 500.000. Padahal tidak. 365 sudah meliputi beberapa indikator tadi. Itu aja setiap semesteran sudah tidak ada biaya. Tidak ada penarikan apapun. Sudah tidak ada penarikan apapun. Sehingga ketika anak pun juga ada yang maaf ya, anak itu kadang ada yang agak cerdas. Mau semesteran bilang sama orang tua, "Pak, Bu, ini mau semesteran bayar lagi." Nah, ini ya nggak bener ini. Sudah 365 itu merupakan pembiayaan per bulan. Dan itu bisa dibayar tiap bulan, bisa dibayar triwulan, dibayar semester atau dibayar sekali dalam setahun. Boleh, bebas. Yang saya garis bawahi Bapak Ibu, anak-anak, masyarakat Sukoharjo semuanya, bahwa SPP dan BOP itu beda. Beda. Kalau SPP di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu bergabung include di BOP, biaya operasional pendidikan. Yang tadi saya sampaikan meliputi SPP, uang semester, uang tengah semester, uang LKS, buku-buku LKS, uang praktek, kemudian uang KI, kunjungan industri, uang prakrin, uang latihan kurban dan sebagainya itu sudah include jadi satu. Kalender juga. Termasuk kalender. Mau prakrin nggak usah bayar lagi. Kalau anak ada yang minta uang bayar prakrin, salah itu, nggak boleh. Anaknya yang salah itu. Dan orang tua harus paham ini. Maka saya perlu sampaikan kepada masyarakat Sukoharjo, jangan percaya pada hoax. Percayalah pada ini Bapak Kepala Sekolah. Nah, ini real yang saya sampaikan real. Ini sumber terpercaya dan bisa dikonfirm ke saya nanti ke sekolah. Sehingga masyarakat Sukoharjo mohon maaf, ini memang yang sampaikan saya real dan apa adanya, dan itulah kenyataan yang ada di SMK Mutu Harjo. Enggak ada istilah 15 juta, 20 juta masuk di SMK Mutu Harjo kelas 1 masuk pertama, tidak ada. Yang benar
2,5 juta itu uang kembali ke siswa. Memang uang pengembangan ada di sini sejak tahun pertama 93. Itu sudah ada uang pengembangan. Kalau kita nggak ada uang pengembangan, tidak bisa sekolah kita bisa. Dan ini berkat masyarakat Sukoharjo dan kepercayaan Mas Sukoharjo kepada SMK Mutu Harjo ini. Oke. Tadi penjelasannya Pak Bambang sudah menjawab semua pertanyaan ini tadi. Iya. Mengenai uang masuk sudah tadi ya. SPP-nya katanya mahal. Tadi udah dijelasin kalau kita nggak pakai SPP ya. Istilahnya bukan SPP tapi BOP sudah mencakup semua biaya operasional pendidikan selama 3 tahun pastinya ya Pak ya. Dan tidak ada pungutan atau tarian yang lain. Nggak ada. Yang katanya ada lagi nih uang gedung tiap tahun bayar. Kalau sekali bayar 4 juta itu semuanya hoax ya. Betul. Kita cuma membayar 1 kali dan itu hanya 4 juta itu selama 3 tahun ya Pak ya? Iya. Selama 3 tahun. Dibayar di kelas 1. Dibayar di kelas 1. Bisa diangsur. Nah, Ya, bisa diangsur. Sebenarnya enak banget ya Pak Ya ya. banget. Cuma yang jadi masalah, Mbak Lin, itu ada pesaing-pesaing kita itu yang nggak sehat, menyampaikan pada masyarakat, wah SMK Muhammadiyah itu memang bagus. Iya, memang betul kita akui. Yang kedua, gedungnya bagus. Iya, betul. Tapi biayanya mahal. Tidak betul. Tidak betul. Coba nanti dianalisis masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang bermain berdasarkan data, logika dan data. 365.000 itu kalau kita membandingkan dengan sekolah yang lain, SPP berapa? Uang praktek berapa? Uang prakrin berapa? Uang untuk ujian tengah semester berapa? Untuk kenaikan kelas atau ujian akhir semester berapa? Kemudian kegiatan kunjungan industri dan sebagainya, coba di total. Kita bermain data dan logika. Nah, ketika kita sondingkan dengan 360 yang di SMK Mutu Harjo, itu adalah lebih murah. Dan kita sudah mengadakan analisis itu dengan sekolah yang lain. Toh andai kata kita agak lebih sedikit, karena kita ada Al-Islam, ada 6 pelajaran Al-Islam sebagai karakter Islaminya yang dibangun di SMK Mutu Harjo. Plusnya di sini itu Pak Bambang ya. Jadi banyak karakter-karakter khususnya untuk karakter Islam kita terapkan di pembelajaran di SMK Muhammadiyah. Sekalian saya sampaikan Mbak Lin kepada masyarakat Sukoharjo bahwa ada yang mengatakan masuk Muhammadiyah itu harus bisa baca Al-Quran. Tidak. Justru kita mengajari untuk bisa baca Al-Quran. Keluar dari sini ya harus bisa. Ya. Jadi kalau masyarakat takut nanti dites baca Al-Quran, nggak masalah. Justru ini yang nggak bisa masuklah ke SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Nanti akan dibimbing dan diarahkan oleh guru-guru Esmuba. Bahwa masuk di SMK Mutu Harjo, masuk pelajaran maksudnya, jam pagi itu ada sholat duha. Berjamaah ya. Berjamaah digilir tiap tingkat bergantian. Dan itu kita wajibkan memang wajib sifatnya wajib. Kemudian yang kedua, setiap ada azan, terdengar azan zuhur, break semuanya berhenti, harus sholat jamaah dulu. Sholat jamaah. Kecuali di masa pandemi ini memang ada protokol kesehatan yang harus kita ikuti juga. Kalau sebelum pandemi ini full semua kelas dari 1, 2, 3 harus break sholat dulu. Ada kelas tahfidz juga. Ya, yang ketiga sebelum pelajaran dimulai itu ada Iqra yang belum bisa baca. Ada saling simak kalau yang sudah bisa membaca. Akan dipetakan yang belum bisa baca siapa, yang hafal sekian surat berapa, yang sudah yang hafal sekian juz siapa, akan dipetakan dan itu nanti akan disampaikan 30 menit pertama sebelum pelajaran. Sehingga ketika anak itu belajar 3 tahun di SMK Mutu Harjo yang tadinya belum bisa baca Al-Quran, insya Allah sudah bisa. Nah yang biasanya di rumah nggak pernah sholat, minimal di sekolah diuyak-uyak, wajib sholat wajib. Nah ini otomatis kerjasama dengan orang tua yang di rumah. Ketika di sekolah sudah diuyak-uyak untuk sholat duha, sholat wajib, lah maka ketika di rumah monggo Bapak Ibu juga mengingatkan. Tapi yang jadi masalah kadang orang tua nggak sholat. Atau belum sholat. Lah ini yang sudah bumerang juga. Ketika kita merintahkan anak untuk sholat, tapi bapak ibu orang tua di rumah belum sholat, itu juga buah si malakama itu nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Tapi maka siapa tahu itu bisa jadi motivasi orang tuanya. Betul. Anaknya bersekolah di sini akhirnya membawa kebaikan. Betul juga. Kadang ada juga orang tua yang merasa berterima kasih pada sekolah. Pak, terima kasih ya, saya tuh sudah diingatkan anak saya untuk sholat. Loh, kok malah anak yang mengingatkan? Memang selama ini saya
nggak pernah sholat Pak, sholatnya mau kalau Idul Fitri itu. Ini anak saya sudah yang sering mengajak mengingatkan saya untuk sholat, terima kasih untuk sekolah ya. Ini tugas kami Bapak Ibu, tugas sekolah itu untuk apa ya, yang Islam itu harus kita tingkatkan untuk meningkatkan dalam rangka ketakwaannya itu lebih baik. Harus ada peningkatan. Ketika sekolah di SMK Mutu Harjo ya harus meningkat semuanya. Di samping soft skill, hard skill, inner skill juga kita tingkatkan. Karakter religi, karakter kompetensi, dan karakter attitude dan aptitude itu kita kembangkan semuanya. Oke, dan kita juga ada ketarunaan dan Ya. sebagainya. Pasti insya Allah lengkap ya. Ya. Ini semakin menarik, tapi waktunya mungkin sudah wow. Baik, masih ada 2 poin lagi nih Pak Bambang terkait pertanyaan dari Sobat Mutu Harjo di rumah. Penjelasan soal penyaluran kerja. Jadi lulus SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo, lulus langsung kerja. Ini bener nggak? Nah, terus kira-kira kerjanya di mana? Oke. Kebetulan Mbak Lin kan di PKK. Ketahuan ya. Ketahuan. Ini masyarakat Sukoharjo dan Sobat Mutu Harjo bahwa di SMK Mutu Harjo ini slogannya lulus, kerja, wirausaha atau melanjutkan. Ya. Yang terkait dengan bekerja, oke, kita ada satu wadah khusus. Kita ada perusahaan tertentu yang siap menampung kita. Bahkan belum lulus, ketika kita magang di sana, prakrin atau PKL di sana, itu nggak boleh pulang. Biar langsung kerja di sana. Ada beberapa perusahaan seperti itu. Nah, itu kan berarti peluang kerja oke. Ya, kemudian yang kedua, berdasarkan data yang dihimpun oleh Humas di PKK, itu kurang lebih 65% itu terserap di dunia kerja setelah lulus dalam lulus sampai 3 bulan pertama itu 65% yang bekerja. Kemudian ada 17-18% yang kuliah. Sekarang kuliah ternyata tinggi. Minat melanjutkan tinggi, tidak masalah karena itu memang menjadi salah satu untuk peningkatan sains pengetahuannya dalam sisi akademinya. Nah, kemudian ada sekitar 7% kalau nggak salah ya. 7% itu wirausaha, sudah berwirausaha. Entah itu wirausaha sendiri ataupun dengan orang tua atau dengan teman. Lah yang lain-lain belum terlacak karena memang tidak mengisi angket di situ, persoalannya di situ. Jadi terjawab ketika kita sekolah lulus kerja, iya. Karena kita mengusahakan itu. Cuma yang jadi persoalan adalah Mbak Alin, ketika anak itu disalurkan kerja, sudah difasilitasi, dibimbing dan sebagainya, diterima kerja, nggak mau kerja karena alasannya apa? Saya mau kuliah dulu. Waduh, ini kan yang jadi persoalan juga. Maka mapping kita di setiap menjelang kelulusan itu ada pemetaan. Yang mau kuliah ya jangan dipaksa harus bekerja, karena daripada nanti udah kita daftarkan di industri dan diterima ternyata berat kuliahnya. Ini persoalan, tapi kita mencoba untuk memetakan supaya semuanya berjalan sesuai dengan keinginan anak dan visi misi sekolah untuk mewujudkan siswa yang terampil siap kerja itu betul-betul bisa terwujud. Oke. Dan ini informasi juga untuk Sobat Mutu Harjo di rumah ya. Penjelasan soal penyaluran kerja, dan di SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo memang bekerja sama dengan beberapa perusahaan industri lokal maupun nasional nih Pak Bambang. Bahkan internasional. Iya, bahkan dengan Cakra Group. Cakra Group itu kita ada kerjasama magang Jepang. Dan itu sudah kita mulai 6 bulan yang lalu pemagangan di Cakra Group. Dan insya Allah mungkin Maret ini kalau sudah diizinkan dari keimigrasian ke Jepang, insya Allah yang 10 pertama kemarin akan kita kirim ke Jepang. Dan sudah siap. Sudah siap Berangkat ini ya. Jadi tinggal nunggu waktu saja. Diizinkan untuk ke sana terkait dengan pandemi ini kan harus ada pembatasan-pembatasan. Kita doakan bersama mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan yang magang ke Jepang pertengahan Maret ini segera bisa kita berangkatkan. Dan juga untuk Sobat Mutu Harjo di rumah, mungkin yang pengen cari informasi tentang lowongan pekerjaan, kita rutin Pak Bambang. Di medsosnya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo itu hampir setiap bulan ada. Wah, BKK-nya dia. Karena ini memang benar-benar salah satu komitmen SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Di BMW ini salah satunya yang B bekerja, memang kita memfasilitasi khususnya untuk alumni kita. Selain alumni juga kita welcome. Ya, kita juga welcome untuk umum
juga. Nah, jadi silakan aja untuk Sobat Mutu Harjo di rumah yang pengen cari tahu informasi bisa nih langsung follow medsosnya SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo. Di mana sih follow-nya? Di bawah. Oke ya, di bawah ada nanti. Oke. Baik, satu lagi pertanyaan Pak Bambang soal alumni juga. Lulus bisa kuliah, benar nggak nih? Iya. Lulus bisa kuliah dan fasilitas apa sih yang kita berikan untuk lulusan untuk bisa kuliah? Ada beberapa siswa teladan terbaik itu kita rekrut menjadi karyawan di SMK Mutu Harjo. Termasuk ini yang di depan kita ini kan juga alumni juga. Operator kita, Mas Udin, Mas Joko, Mas Nur Rohman. Itu kan lulusan kita rekrut karena potensi beliau itu luar biasa. Kemudian kita bantu studi lanjut. Karena sudah selesai ya kita angkat menjadi guru. Ini yang internal. Kemudian yang keluar itu ada kerjasama beberapa perguruan tinggi, ada bidik misi di UMS, ada khusus kader-kader dari SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo di UAD. Itu ada jatah banyak, kita cukup banyak jatah untuk bebas semuanya, nggak bayar sama sekali. Dan itu ada nggak cuma potongan nih Pak Bambang? Nggak potongan, gratis di UAD itu banyak. Di UMS juga ada tapi hanya beberapa karena persaingan semakin banyak. Tapi kalau di UAD kita cukup banyak peluang untuk bisa kuliah di sana dari 16 kompetensi kalian yang ada di UAD. Oke, jadi memang banyak nih Pak ya? Banyak. Tadi saya sampaikan ada 17% yang melanjutkan ternyata untuk akhir-akhir ini. Jadi itu nih Sobat Mutu Harjo yang masih bingung, aduh SMK nanti langsung kerja, nggak harus Tidak ya. harus. Mau kuliah dulu boleh, kita ada fasilitasnya, kita bisa membantu. Ya. Betul ya Pak Bambang? Bahkan ada yang diterima tanpa tes. Tanpa tes. Di UNES ada. Di UGM yang Politeknik di UGM itu juga ada. Ada juga siswa kita alumni yang ke Turki. Yang ke Turki juga beasiswa. Namanya lupa saya. Mas Kolil. Halo Mas Kolil. Sekarang sudah ada di Timur Tengah. Sudah ada di Timur Tengah, luar biasa. Silakan adik-adik kelas yang ingin belajar di luar negeri atau mungkin pengen kerja magang ke Jepang, ke Jerman, kita fasilitasi. Lewat sini dulu. Lewat sini. SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo pastinya. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas sama-sama di launching pertama tayangan perdana di Mutu Podcast ini. Semoga informasi yang sudah kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Sobat Mutu Harjo di rumah. Terima kasih dan kita harus pamit, ketemu lagi di edisi berikutnya. Kapan kira-kira? Oke, tunggu aja ya. Jangan lupa buat subscribe dan juga buat komen di akun medsos dan juga di YouTube channel kita ada di Mutupedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.